kita ke Pak Siaan, Pak Samuel Ya, Siaan. shalom Silakan, Pak. semuanya, Shalom. Ya, teman-teman. silakan, Pak. Saya perlu buka kamera atau nggak usah nih? Nggak apa-apa, Pak. Nggak apa-apa. Nggak usah buka kamera atau buka kamera juga nggak apa-apa. Ya, silakan, Pak. Iya, jadi soal tadi saya terima kasih tuh buat Pak Bobo ya, sudah menjelaskan secara dalil-dalil ayat Alkitabnya, yang menurut saya itu adalah nubuatan juga ya, yang harus digenapi. Kalau Tuhan ngomong nubuatan nggak digenapi ya Tuhan-Tuhanan, kan begitu ya. Nah, jadi saya mau ada tertarik nih tadi nih, yang mau saya bahas dulu tuh soal Gubernur kita Anies Baswedan ya, soal kemanusiaan. Betul ya, Pak? Iya, betul, Pak. Itu ada YouTube-nya kok, Pak. Saya kira Anies yang lain gitu. Nah, jadi kalau orang mau bicara kemanusiaan, apalagi dia seorang gubernur yang jadi public figure untuk apa yang telah dia lakukan untuk kota Jakarta, saya rasa harus pakai logika ya, harus dia tuh orang yang pantas nggak ngomong soal kemanusiaan. Kalau soal banjir aja, kemanusiaan di kota Jakarta aja dia nggak bisa tangani. Soal janji-janji dia, orang-orang yang mau digusur, orang-orang yang hidup di bantaran sungai, apa-apa saja itu tidak ada bukti kalau dia pernah sukses di dalam menanggulangi hal-hal yang bersangkutan dengan kemanusiaan di Jakarta sendiri, bukan di Indonesia loh. Lalu dia mau mewakilkan dirinya ngomong soal kemanusiaan di negara lain, gitu. Saya rasa nggak masuk akal saya, nggak terlalu berani gitu loh. Orang yang nggak sarjana ngaku sarjana mau nasihatin orang sarjana gitu. Jadi nggak masuk akal. Nah, terus apakah dia punya hak? Ya punya hak sih kalau dia mau ngomong soal kemanusiaan. Cuman buat saya jangan jadi lelucon lah begitu buat Pak Anies. Tapi kalau boleh sih boleh-boleh aja. Namanya orang ada yang jadi pelawak, ada yang jadi seorang mentor, ada yang jadi seorang untuk motivator, kan begitu. Terus kalau ada kayak teman saya contohnya, dia beragama tertentu lah, lalu dia bilang, kita harus menjunjung azas-azas perilaku-perilaku yang bersangkutan dengan kemanusiaan. Nah, kalau orang beragama yang dia membicarakan tentang unsur-unsur kemanusiaan, tetapi Allahnya sendiri atau sembahannya itu tidak mengerti tentang hal manusia, dan bahkan Allahnya sendiri, ya kalau saya klaim Allahnya dia itu, si agama itu, Tuhannya, sembahannya itu menciptakan manusia, sementara dia sendiri tidak merasakan dirinya pernah menjadi manusia, saya rasa nggak objektif ya. Tuhan seperti itu buat saya ya, saya nggak sebut Tuhan si A, Tuhan si B. Nah, jadi kalau kita sebagai orang Kristen mendasarkan hal-hal kemanusiaan kepada Allah kita, saya rasa sangat objektif karena Allah sendiri pernah mengerti rasanya jadi manusia. Saya rasa begitu. Ya, jadi hal-hal seperti ini, logika-logika ini itu tidak detail dipikirkan oleh mereka, tidak benar-benar mereka pikirkan sebelum mereka berbicara. Nah, jadi ya itulah salah satunya. Terus menurut saya buat teman-teman semua di sini, dulu udah pernah saya obrolin, kalau terjadi invasi atau intimidasi atau serangan penjajahan terhadap Israel, ya memang suka tidak suka nubuatan harus digenapi. Itu yang selalu harus kita ingat. Jangan sampai kita bertindak seolah-olah mau membatalkan penggenapan nubuat. Jadi biarkan saja kita kalaupun kita harus berusaha sebisa mungkin untuk mengatasi serangan atau Israel mengatasi itu, tetap kehendak Tuhan di atas segalanya, bahwa nubuatan harus digenapi, bahwa bangsa itu akan membenci umatku, kan begitu. Terus tadi yang dari Pak Bobo bilang, dari 1 Tawarikh 22 itu semua penjelasannya bagus sekali. Jadi kalau dari kita baca dari 1 Tawarikh 22 dan bahkan semua ayat Alkitab, di tanah nenek moyangmu yang telah kutetapkan, Israel harus berdiam, dan berdiam di dalam tanah perjanjiannya itu adalah suatu bentuk ibadah orang Israel kepada Hashemnya atau kepada Yahwehnya, maka
kita tidak boleh menyamakan pengertian suatu bangsa berdiam di suatu tanah oleh karena kehendak perorangan, kehendak nenek moyang. Itu harus dibedakan dengan kehendak Tuhannya, yang artinya kalau memang itu kehendak Tuhannya, itu adalah suatu ritual ya. Kalau misalnya kita ke gereja hari Minggu, harus ke gereja yang begini, yang menyembah Tuhan yang benar. Begitu juga dengan orang Israel. Kalau penyembahannya harus di tanah mereka, yaitu bahwa berdiam di tanah mereka itu adalah suatu ibadah. Jadi jangan samakan seperti Palestina yang tiba-tiba muncul, yang sebenarnya padahal itu adalah peperangan Israel mengambil tanah Yerusalem, Israel itu dari Mesir, bukan berarti Israel menginvasi Palestina, dari mana ujuk-ujuknya Palestina bisa menjadi suatu negara. Itu kan Israel mengambil tanahnya itu kan dari Mesir pada waktu dikuasai Mesir. Lalu Yerusalem kan dari Yordania. Nggak ada urusannya Palestina di situ. Gitu. Bagaimana bisa kalau misalnya ada Palestina, lalu Mesir mendirikan suatu negara yang namanya Palestina, lalu diberikan kepada bangsa lain secara de facto, gitu, nggak bisa. Gitu loh. Jadi kembali lagi tadi yang penjelasan Pak Bobo, kalau saya baca Al-Quran, Islam harus beriman kepada Taurat, maka dia harus beriman pula kepada kitab 1 Tawarikh 22 tadi semua, bahkan yang lain kalau saya hadirkan ayat-ayat. Ya, jangan di sini saya temukan beberapa Yudaisme polemik ya, yang oh kami tidak mendukung Hamas, kami tidak mendukung Israel. Oke, tetapi penyerangan roket dari Hamas yang sampai 1025 dalam satu malam 24 jam, itu 1025 loh Pak Yusuf Manubulu, bukan ratus loh. Ya, 1025 lebih dalam satu malam. Itu kalian ini membela siapa? Kalian mendukung serangan Hamas atau kalian tidak mendukung? Nah, terus karena di sini ada persekongkolan antara teman-teman Muslim dengan teman-teman Yudaisme demi menyerang kekristenan, saya bilang kita nggak usah masuk ke topik itu dulu. Sekarang yang lagi hangat ini tentang serangan Hamas ke Israel. Sekarang Anda dari pihak Yudaisme, Anda mengutuki Hamas atau mengutuki orang-orang Israel? Sementara Anda sendiri Yudaisme. Lalu saya tanya sama teman-teman Muslim, Anda mengutuki Hamas atau mengutuki Israel? Silakan pilih. Oh, ini bukan soal agama, bukan itu pertanyaan saya. Saya bilang begitu. Ya, jadi saya bilang daripada kalian debat, kita bacakan hukum perjanjian-perjanjian Tuhan kepada bangsa Israel berdasarkan 1 Tawarikh 22 tadi dan ayat-ayat lainnya. Tanah yang dijanjikan. Bahkan kalau saya buka sejak zaman Sem, anaknya Nuh, itu tanah sudah dijanjikan untuk Sem, bukan untuk Ham. Tetapi Ham yang punya anak atau cucu nanti adalah Kanaan, dia sendiri yang lari ke tanah itu, dia yang merebut tanah itu. Sebenarnya Nuh sudah menubuatkan tanah itu untuk Sem, bukan untuk Ham. Nah, Kanaan ini, bapak Kanaan ini adalah cucu-cucu dari Ham. Awalnya orang kulit hitam ya, ras kulit hitam ya. Sorry, saya jadi ngomong ras. Jadi ya gitu aja. Berdasarkan semua ayat-ayat ini dari mulai perjanjian dari mulai zaman Nuh, kalau sudah dikatakan tanah itu dijanjikan untuk keturunan Sem, maka teman-teman Muslim yang juga beriman kepada Taurat harus mengikuti Taurat itu. Nggak boleh enggak. Kalau enggak, ya jadinya kesannya cuma retorika aja begitu loh. Ya, jadi di sini saya menemukan banyak sekali politik di dalam cara mereka berbicara. Jadi tidak jujur, ya. Terus tadi Pak Manubulu sering sekali bilang ini bukan isu agama. Banyak mereka juga ngomong gitu. Pak Samuel nih, orang Yudaismenya sama Muslimnya gabung. Pak Samuel ini bukan isu agama nih. Ini sebenarnya perang. Orang Palestina juga ada yang Kristen. Lalu saya skakmat mereka. Ya, namanya saya tukang skakmat, Pak Yusuf Manubulu, benar nggak? Nah, saya harus tetap di Pak. Gelar saya itu tukang skakmat orang. Ini bukan isu agama, ini isu kitab suci. Kitab sucinya ngomong begini. Lah, kitab sucimu saya buka nih sekarang ya, sebentar. Saya buka kitab sucinya orang Muslim, Al-Quran. Tadi kan sudah dibukain tuh Alkitab. Nih, sekarang saya bukain Al-Baqarah 47 surat 2 ya, Al-Baqarah ya. Al-Baqarah tuh ada Pak Saifuddin Ibrahim nih. Firman Allah nih, ini firman Allah lagi. Kul ya Robi kali ya, begitu ya. Hai Bani Israel, ingatlah akan nikmatku. Jadi Allah di sini langsung ngomong kepada Bani Israel. Dia bukan menyatakan ini kepada orang Arab, tidak. Hai Bani Israel, ingatlah akan nikmatku yang telah aku anugerahkan kepadamu. Mu di situ adalah Israel, Bani Israel.
Dan ingatlah pula bahwasanya aku telah melebihkan kalian atas segala umat. Gitu. Jadi kalau Allahnya saja sudah bicara seperti itu, ya harap maklum sendirilah kalau Israel itu lebih dari segala umat. Jadi saya sering bilang sama teman-teman muslim ya, yang keluar daripada isi Al-Qur'annya sendiri, jangan-jangan kalian ini PKI lagi, bukan muslim. Ngakunya muslim, bener kata teman-teman saya yang muslim yang lain. Bang Samuel, itu si trio bom Bali itu dia bukan muslim, dia itu Yahudi katanya. Gitu. Terus Osama bin Laden itu sebenarnya bikinan Amerika, dia bukan muslim, dia orang Yahudi. Jangan-jangan bener lagi. Iya kan? Bahkan orang-orang muslim yang menentang Israel karena nggak baca Al-Baqarah 47, jangan-jangan PKI, Pak. Jangan-jangan Yahudi juga. Gitu. Saya boleh dong bilang begitu. Karena kan Al-Quran ngomongnya A, kok dia jadi B? Kalau dia muslim, aturannya ikut A dong. Kan begitu. Benar nggak, Pak? Nah, terus ya, Pak ya. Iya, betul, Sekarang Pak. kalau ditanya, Betul. jadi siapa yang memulai perang akhir Ramadan tahun ini? Secara simpel saya jawab, karena kita semua di seluruh Indonesia, di seluruh dunia melihat roket itu berterbangan, Pak, ke Israel. Secara de facto, yaitu yang memulai perangan adalah Hamas. Gitu. Secara de facto. Nah, tapi Israel nyerang juga. Israel nangkis bukan nyerang. IDF pun gelarnya adalah judulnya itu kalau ditranslate itu IDF itu Defense Force, Israel Defense Force, bukan Attack Force, bukan. Dia mendefense. Nah, kalau kita lihat dari bukti-bukti yang ada di video kan roket-roket itu menangkis, bukan dia menyerang ke ke Palestina gitu. Terus sudah gitu Israel tetap menunggu kok sampai kapan itu berhenti. Tetapi kan nggak berhenti juga. Akhirnya diambillah keputusan, dia serang balik, bukan dengan doktrin, bukan dengan rudal domnya itu ya, Iron Dome-nya itu gitu loh. Nah, jadi kemarin saya bilang nih ini bahwa maklum aja berdasarkan ayat tadi pun masalah roket pun mereka kan udah jelas kalah. Sekarang dari roketnya mereka itu tidak bisa roket itu menjadi penangkis. Roketnya Hamas itu memang ditujukan berdasarkan target yang diatur oleh manusia bukan oleh komputer. Nah, maka serangan itu secara de facto pula memang disengaja untuk menyerang rakyat sipil orang-orang Israel. Tetapi orang-orang Israel bukan membalas tapi menangkis serangan karena rudalnya itu kan punya otak komputer untuk mengejar target yang begitu cepat dan kalau di angkasa itu kan menjadi kecil ya, terus akhirnya hancur di udara. Nah, jadi dari sini pun juga tadi udah 1-0 secara de facto Hamas duluan yang nyerang. Terus kedua secara de factonya pula terlihat di langit bahwa Israel bukan menyerang, tetapi bertahan. Sampai dia tunggu, akhirnya Biden pun menyatakan Israel punya hak untuk self defense. Karena dia sudah diserang dulu, punya hak dong untuk self defense. Nah, kalau pembelaan mereka, sebelum kami mengambil suatu ultimatum untuk meluncurkan 1.000 lebih rudal, mereka sudah invasi dulu tuh ke dalam masjid-masjid. Itu berita hoax. Nah, ketika orang-orang muslim ingin beribadah di Al-Aqsa atau di Al-Shakra, Dome of the Rock, itu tentara Israel itu sudah biasa mengatur ketertiban orang-orang di situ. Bukan nyerang-nyerang masuk masjid, nembak-nembakin orang pakai peluru karet, tuh hoax itu. Nah, waktu itu ketika sudah terjadi konfrontasi dari Hamas, mereka ngumpet di situ. Akhirnya terjadi serangan. Itu pun udah video yang bukan yang pas mau mereka ibadah pertama Ramadan atau apa tuh kalau istilahnya? Kalau habis pas mau sholat id ya Pak ya, sholat Idul Adha ya, bukan pas itu begitu loh. Terus mereka nembak-nembak tidak, mereka menjaga ketertiban doang kok dari para umat muslim. Itu saja sih Pak. Untuk closing statement, silakan Pak Sian. Ya, terima kasih buat semua teman-teman yang sudah memberikan closing statement. Saya menyimak semuanya. Saya mau cepat di sini closing statement saya mau membacakan 3 ayat firman Tuhan. Ya, sebenarnya konsep saya dulu waktu ingin berkomunikasi dengan Pak Yusuf Manubulu, sebenarnya saya mau menjelaskan tentang konsep eskatologi. Dan ini saya akan membaginya 3 ayat saja sebagai closing statement.
ingin supaya saya punya waktu untuk nanti di konten yang lain dari Pak Yusuf Manubulu untuk membahas tentang eskatologi atau akhir zaman. Nah, ini saya bacakan saya cepat saja ya. Daniel 9 ayat 26. Nah, di sini saya kasih judul bahwa kita harus menyambut dengan sukacita, bahkan termasuk ketika Hamas menyerang Israel, karena inilah bagian dari nubuatan akhir zaman. Jangan bersusah hati gitu ya. Daniel 9 ayat 26, sesudah ke-62 kali 7 masa itu akan disingkirkan seorang yang telah diurapi. Di sini adalah Yesus. Padahal tidak ada salahnya apa-apa. Di sini adalah Yesus. Maka datanglah rakyat seorang raja memusnahkan kota dan tempat kudus itu. Tahun 70 Masehi di sini terjadi oleh Titus ya. Datanglah rakyat seorang raja memusnahkan kota dan tempat kudus itu, tetapi raja itu akan menemui ajalnya dalam air bah. Air bah itu bisa dihermeneutikan sebagai rakyat yang banyak, diserbu oleh rakyat yang banyak. Dan sampai pada akhir zaman akan ada peperangan dan pemusnahan seperti yang telah ditetapkan. Jadi kalau sudah ditetapkan oleh Yehova itu sendiri, oleh Yahweh Yeshua, jadi harus ada peperangan sampai pemusnahan. Seperti segala yang telah ditetapkan oleh Yesus itu sendiri. Lalu jadi kita harus menerima ini sebagai rasa sukacita bahwa Tuhan itu benar di dalam firman-Nya, bahwa nubuatannya digenapi. Daniel 11 ayat 40. Tetapi pada akhir zaman, jadi teman-teman ingat tadi ya, Daniel 9 ayat 26. Lalu Daniel 11 40. Kronologinya adalah Daniel 11 setelah Daniel yang tadi. Yang ayat 9 ayat 26. Jadi di sini dikatakan Daniel 11 ayat 40, tetapi pada akhir zaman. Setelah itu yang tadi Daniel 9 itu, tetapi pada akhir zaman, Raja Negeri Selatan akan berperang dengan dia. Dan Raja Negeri Utara itu akan menyerbunya dengan kereta dan orang-orang berkuda dan dengan banyak kapal. Dan dia akan memasuki negeri-negeri dan menggenangi, meliputi semuanya seperti air bah. Jadi air bah di sini adalah rakyat yang banyak. Seluruh rakyatnya maju berperang. Jadi kalau kita lihat di sini, tetapi pada akhir zaman, Raja Negeri Selatan akan berperang dengan dia. Dan Raja Negeri Utara itu akan menyerbunya dengan kereta. Jadi kalau Tuhan berbicara kepada bangsa Israel, kepada Daniel di sini, maka kita semua harus benar-benar melihat siapa di utara Israel, baik dahulu dan Israel modern. Musuhnya sama, Pak. Di sini Tuhan menyinggung selatan Israel, utara Israel. Kalau di utara Israel itu ada Suriah, ada Lebanon, ada Turki sekarang ini, Pak. Ya, di selatan Israel ada Gaza, ada Saudi Arabia, Pak. Ya, jadi di sini tetapi pada akhir zaman Raja Negeri Selatan, berarti selatan Israel siapa, Pak? Berperang dengan dia. Di sini Raja Negeri Utara, dan Raja Negeri Utara itu akan menyerbunya dengan kereta. Jadi Raja Utara Israel akan menyerang yang ada di selatan Israel. Jadi mereka sendiri ini sepertinya akan ribut. Baru setelah itu dimenangkan oleh Raja Negeri Utara, lalu memerangi Israel. Jadi Bapak bisa tebak aja nih, ya, entah itu Iran, Turki, nyerbu Saudi, kita nggak tahu, abis itu mereka menyerang Israel. Lalu ayat terakhir yang saya mau bacakan, tadi dari 2 Daniel itu hubungannya ke sini ya Pak ya. Itu ada di 2 Tesalonika 2 ayat 1, terus sampai ayat 4 saya bacakan. Tentang kedatangan Tuhan kita Yesus Kristus, dan terhimpunnya kita dengan dia, kami minta kepadamu saudara-saudara. Jadi di sini ada Zion ya Pak ya, gerakan kembalinya Israel bersatu. 12 suku akan dinyatakan kembali di akhir zaman, di saat kedatangan Tuhan kita Yesus Kristus. Dan terhimpunnya kita dengan dia. Ya, kami minta kepadamu saudara-saudara, supaya kamu jangan lekas bingung dan gelisah baik oleh ilham roh. Jadi nanti ada ilham roh yang juga bisa menyesatkan mereka ya. Jadi jangan gelisah, baik oleh ilham roh maupun oleh pemberitaan atau surat-surat yang dikatakan dari kami, seolah-olah hari Tuhan telah tiba. Jadi lihat, bagaimana kalau hari Tuhan itu telah tiba tanda-tandanya? Janganlah kamu memberi dirimu disesatkan orang dengan cara yang bagaimanapun juga. Sebab sebelum hari itu, yang saya bacakan tadi di Daniel, sebelum hari itu, haruslah datang dulu murtad dan haruslah dinyatakan dahulu manusia durhaka yang harus binasa. Di sini menyinggung tentang antikristus. Ya, yang posisinya sangat dijelaskan kalau Bapak mau ketik di Perjanjian Lama, ketik aja Belukar Arabia. Ya, lalu di situ Yesus berperang dari Bosra sampai bajunya berdarah-darah dari Edom. Edom sekarang ini adalah selatan dari Israel. Silakan tebak sendiri negara apa. Ayat 4. Lalu lawan yang meninggikan diri di atas segala yang disebut atau yang disembah sebagai Allah. Di sini konteks Allah itu adalah Yehova, Yeshua. Jadi yang meninggikan di atas Yesus itu. Bahkan ia duduk di bait Allah dan mau menyatakan diri sebagai Allah. Ya, telah dinyatakan di ayat-ayat lain bahwa
Ambillah tongkat pengukur dan ukurlah bangunan tapi jangan kau ukur yang bagian luar, karena itu sudah diberikan kepada bangsa yang tidak mengenal Allah untuk diinjak-injak selama 1265 hari apa 56 hari, saya lupa. Jadi akan ada masa 3,5 tahun untuk menajiskan Bait Kudus oleh bangsa-bangsa tadi yang dari utara dan selatan Israel. Jadi itu harus digenapi, dan apa yang terjadi sekarang, Hamas Palestina menyerang, itu dari selatan Israel loh, Palestina, ya, menyerang Israel, itu memang sudah harus terjadi. Maka kita sebagai anak-anak Bapa kita yang di surga, Yesus Kristus, harus mengenal kehendak Bapa kita, apa yang sudah Bapa kita lihat tentang masa depan dunia ini, dan harus digenapi. Karena kalau itu tidak digenapi, maka Bapa kita di surga tukang bohong. Ya, itulah firman Tuhan Yesus Kristus yang saya minta teman-teman untuk ingat itu. Jadi janganlah kita susah gundah gulana atas peperangan yang terjadi, karena itu adalah kebenaran firman-Nya dan itu memang harus digenapi.